Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai strategi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dirancang oleh manajemen untuk menentukan arah dan tujuan keseluruhan dari suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang berfokus pada pengalokasian sumber daya, penetapan prioritas bisnis, serta pengembangan kebijakan yang dapat membantu perusahaan bersaing di pasar dan merespons perubahan eksternal seperti perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan regulasi. Baik, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke pemateri kedua. Baik, saya Nur Salma akan melanjutkan materi dari pembaca pertama, yaitu tujuan-tujuan strategi perusahaan. Strategi perusahaan bertujuan mencakup pencapaian visi dan misi perusahaan serta memberikan arahan bagi seluruh aktivitas perusahaan. Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dan upayanya untuk mencapai tujuan strategi tersebut dengan merumuskan tujuan strategi yang jelas dan terukur. Seringkali tujuan strategi mencakup hal-hal seperti pertumbuhan, pendapatan, pangsa pasar, ekspansi geografis, pengembangan produk, peningkatan efisiensi operasional, atau perluasan basis pelanggan. Selain itu, tujuan strategis juga bisa mencakup pencapaian nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengidentifikasi dan mengejar tujuan akan memungkinkan perusahaan untuk membuat jalan yang jelas dan terkonsentrasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Adapun tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau pertimbangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Dan yang terakhir, agar bisa melaksanakan inovasi produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan konsep strategi. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan merupakan strategi yang diambil perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis yang dijalankannya dengan melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Yang kedua, strategi utama dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan bisnis perusahaan dari bisnis yang sedang dijalankan dengan maksud untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, ataupun peningkatan jumlah cabang dari perusahaan. Yang ketiga, strategi di tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis adalah strategi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetensi dari perusahaan dibandingkan para pesaingnya pada bisnis yang sama. 4. Strategi pemosisian dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan dan memenangkan persaingan. Yang kelima, strategi penyesuaian dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang dijalankan. Yang keenam, strategi fungsional. Strategi di tingkat fungsional seringkali dinamakan sebagai strategi langsung atau direct. Tingkatan strategi perusahaan merujuk pada hierarki perencanaan strategis dalam sebuah organisasi. Setiap tingkatan memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, namun saling berkaitan untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, terdapat 3 tingkatan strategi perusahaan. Yang pertama, tingkat strategi korporasi, yang kedua tingkat strategi bisnis, yang ketiga tingkat strategi fungsional. Berikutnya adalah strategi korporasi. Strategi korporasi adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Strategi korporasi adalah rencana komprehensif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan semua operasi bisnisnya menuju pencapaian tujuan jangka panjang.
Berikutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya untuk dapat memenuhi dan mencapai visi misi serta target bisnis perusahaan. Adapun fungsi dari strategi bisnis, yang pertama adalah mengarahkan fokus, yang kedua mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang ketiga adalah mengelola resiko, yang keempat adalah meningkatkan daya saing, yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Adapun tipe-tipe strategi ini secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat organisasi. Tingkat organisasi ini terbagi lagi. Yang pertama adalah strategi korporat, berfokus pada keseluruhan organisasi, menentukan arah bisnis jangka panjang, dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai unit bisnis. Yang kedua adalah strategi bisnis, dirancang untuk unit bisnis individual atau divisi, berfokus pada cara bersaing di pasar tertentu. Yang ketiga adalah strategi fungsional, berfokus pada fungsi spesifik dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, atau keuangan. Yang kedua itu berdasarkan fokus. Berdasarkan fokus ini dibagi lagi. Yang pertama, strategi intensif, berfokus pada pertumbuhan bisnis yang ada. Terus yang kedua adalah strategi integratif, berfokus pada peluasan bisnis melalui integrasi vertikal atau horizontal. Berikutnya adalah strategi diversifikasi, berfokus pada peluasan bisnis ke area yang berbeda. Berikutnya adalah strategi defensif, berfokus pada pengurangan ukuran atau aktivitas bisnis. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan matriks SWOT. SWOT ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, strategi SO memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Berikutnya adalah strategi WO, mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang ketiga adalah strategi ST, memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Yang terakhir adalah strategi WT, strategi bertahan hidup, berusaha mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Implementasi strategi. Secara sederhana, implementasi strategi merupakan teknik di mana perusahaan atau organisasi mengembangkan, memanfaatkan, dan mengintegrasikan struktur organisasi, budaya, sumber daya, orang, dan sistem kontrol untuk mengikuti strategi untuk mencapai tujuan perusahaan serta mendapatkan keunggulan dibanding kompetitor di pasaran. Pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu proses sistematis yang diterapkan untuk mengomunikasikan dan menyiarkan suatu strategi setelah diimplementasikan. Dengan pengendalian ini, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap sejalan dengan tujuan strategi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi pengendalian berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil.